luar biasa kalian bisa siapkan waktu konsen online. Saya apresiasi sekali ya, ini dibutuhkan ketekunan, dibutuhkan hati yang cinta Tuhan dan cinta sesama. Terima kasih Andreas dan teman-teman tim Inti. Dan terima kasih sudah percayakan saya sharing. Buat yang mau buka kameranya silakan, tapi buat yang nyaman ditutup silakan. Tinggal dengerin. Apakah suara saya cukup jelas? Oke, terima kasih respon. Francisca, oke, thank you. Nah, karena saya dikasih tema yang spesial dan tema yang luar biasa, saya senang sekali. Ayatnya ada di dalam Matius 4. Saya mau ajak Bapak, Ibu, teman-teman semua, adik-adik, baca sambil renungkan. Ini sebuah situasi di tepi Danau Galilea. Saya beberapa kali ke Israel, saya lihat Danau Galilea. Indah, pantai gitu kan. Kalau kita ke pantai, apa yang kita kerjakan? Kok saya sebagai bisnismen atau mantan bisnismen, kalau saya lihat Danau Galilea, pertama kali saya lihat, wah bagus sekali ya. Ini kalau saya cari investor dari Indonesia, saya bangun resort di sini, kemudian bisa cuan karena orang tur ke Israel banyak. Waktu itu sebelum pandemik. Ternyata setelah pandemik tidak seindah warna aslinya. Oke, tapi yang menarik adalah ketika Yesus 2000 tahun lalu di tengah-tengah perjalanannya, dia lewat tepi Danau Galilea, yang dia lihat nelayan-nelayan yang mungkin miskin dan tidak berbaju. Dia tertarik sama orang. Beda sama saya, kalau saya tertarik sama lahan, investor, dan tanah. Ya kan, luar biasa. Kalau Yesus tertarik sama nelayan-nelayan yang di pinggir danau itu yang sedang putus asa, nyari ikan nggak dapet. Terus Yesus panggil. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kita belajar dari Yesus? Apakah yang kita tertarik sekedar karir, pekerjaan, cuan, itu semua nggak salah. Tapi adakah hati kita seperti Yesus, fokus kepada manusia dan menjadi penjala manusia? Karena tujuan Yesus panggil kita jelas. Dalam Matius 4 ayat 19 ya, Yesus bilang sama murid-muridnya ketika di Danau Galilea, jelas Yesus berkata kepada mereka, mari ikut aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Ini tujuannya jelas. Jadi siapapun kita, apapun bisnis pekerjaan kita sebagai anak Tuhan, panggilan hidup kita, tujuan hidup kita haruslah berhubungan dengan penjala manusia. Tidak ada tawaran. Kalau kita jadi dokter, DPR, karyawan, apapun, kalau hidup kita tidak berkaitan dengan penjangkauan manusia, maka kita tidak bisa dibilang kita ini murid sejati. Karena kalau kita mau ikut Yesus, seluruh hidup Yesus berikan untuk menjangkau manusia. Dia datang ke dunia ini, mati di kayu salib buat kita. Jadi kalau kita bilang kita anak Tuhan, kita nggak bisa tidak, semua kita tujuan hidupnya ujung-ujungnya menjadi penjala manusia. Ini panggilan bukan buat pendeta saja, ini buat setiap orang yang mengaku dirinya murid Tuhan. Ya, saya bacakan ya, mulai ayat 18 supaya lebih komplit. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara. Dia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menembarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, mari ikut aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya. Bersama ayah mereka, Zebedius sedang membereskan jala dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya,
lalu mengikut dia. Menarik sekali, saudara, Bapak Ibu, teman-teman. Pertama saya mau share bahwa kalau kita baca Alkitab jangan kutip satu ayat saja, usahakan baca satu pasal, minimal satu perikop, supaya kita tahu ini konteksnya sedang bicara apa. Karena ingat teman-teman, waktu Alkitab ditulis tidak pakai ayat, tidak pakai pasal. Ini adalah surat-surat, ini komplit ya, satu surat tidak dipenggal-penggal. Lalu kenapa ini dikasih ayat? Karena yang bikin percetakan, yang nulis, yang buat dikasih ayat supaya mudah dicari. Ya. Jadi kadang-kadang penggalnya itu gak pas. Tapi gak apa-apa, ini ada baiknya buat kita. Hanya usahakan teman-teman kalau belajar dan baca Alkitab, bacanya rada komplit. Itu yang saya mau sampaikan ke anak-anak muda malam ini. Yang pertama, kalau belajar Alkitab bacanya satu perikop supaya paham. Nah, konteks ini seperti yang saya ajak teman-teman renungkan, Yesus jalan, tapi menarik di ayat yang 18 pertama, ia melihat dua orang saudaranya. Beda benar sama saya. Saya ke tepi Danau Galilea, yang saya lihat, saudara, ini untung, ini cuan, ya kan? Kalau saya misalnya ke pantai, yang saya cari kelapa muda, ya. Mungkin kalau ada nelayan, yang saya cari ikannya, karena saya suka makan ikan, ya kan. Tapi yang Yesus lihat orangnya. Pertanyaan pertama adalah, setiap teman-teman kerja, ke sana kemari, banyak aktivitas, yang difokusin manusianya, ada belas kasihan, peduli sama orang-orang, atau kerjaannya, atau sekedar proyeknya. Apakah dalam bisnis pekerjaan kita halalkan segala cara untuk kita capai tujuan prestasinya, atau lebih peduli orangnya? Ini pertanyaan. Ya. Kalau kita telat nih, absen, ceklek, tapi ada yang perlu dibantu, ada yang jatuh. Apakah kita kejar absen kita supaya gaji tidak dipotong, atau kita tolongin orang tua yang terjatuh meskipun uang makan hari ini hilang? Jadi aplikasinya tuh gampang sekali. Kalau mau cek hati kita lebih peduli kepada orang atau aturan? Kita lebih peduli kepada manusianya atau uang dan karir kita? Satu kali saya diminta muridkan satu anak muda, namanya Agus Saleh. Ya, ini orang namanya Saleh, tapi belum tentu Saleh. Terus dia ngejar-ngejar. Dia bilang dia udah Kristen 5 tahun, tapi hidupnya rasanya gak ada terobosan. Jadi dia bukan jemaat. Terus dia puber saya, dia dengar saya biasa muridkan orang. Saya ingat kami ketemu di toko buah, nama toko buah itu toko buah Aseng. Terus makan buah gitu. Dia ngobrol banyak sekali cita-citanya. Terus saya bilang, iya Gus, jawab dulu pertanyaan saya. Hari ini kalau ada dua orang mau dibaptis, terus mau suruh kamu menangkan dan baptis. Ingat, orang ini pengusaha, bukan pendeta. Dia anak Tuhan, anak muda yang cinta Tuhan. Saya tanya dia spontan, kalau hari ini ada yang mau dibaptis, terus kamu mesti prioritas. Sama ada proyek pekerjaan yang kamu bisa cuan 10 juta. Jam yang sama, hari yang sama. Kamu gak boleh pilih dua-duanya. Pilih salah satu. Kalau kamu pilih A, yang B hilang. Kalau kamu pilih B, yang A hilang. Pilih mana 10 juta sama 2 jiwa yang dibaptis? Ya, dia pikir-pikir sebentar, ya kok 10 juta lah, kita kerjain dulu proyek ini, ya kan? Kalau baptis kan boleh besok, boleh lusa juga, boleh juga bulan depan. Oke, saya paham. Saya lanjutin makan buah, terus selesai, saya bilang kita ketemu kapan-kapan lagi. Setelah 3 bulan dia datang lagi. Dia cari saya lagi, dia bilang, kok kali ini saya paham. Kalau kok tanya pertanyaan sama, saya pilih 10 juta. Bukan berarti kita bodoh. Saya pilih 2 jiwa dibaptis. Bukan berarti kita bodoh, dia bilang, saya paham.
tapi prioritas hati. Ketika saya pilih orang, Tuhan akan memberkati saya. Kalaupun Tuhan tidak memberkati saya tetap harus pilih orang, karena jiwa berharga. Bagus, Gus. Mulai itu saya muridkan dia. Apa arti muridkan? Artinya tuh kita nularkan gaya hidup. Bukan pertemuan setiap Rabu 2 jam, enggak. Pokoknya dia kontak dan ngobrol, terus janjian. Dia buka bengkel. Saya ke bengkel dia ke kebun saya, main, ngobrol. Kita punya training center. Satu hari saya bilang, Gus, bisa gak ya kamu tinggalin bengkel, kasih staff, terus kamu bantu saya di gereja ngurusin training center. Oh, dia mau loh, karena saya murid, saya mau. 1 tahun lebih dia pagi sampai sore ke situ. Sementara kerjaannya mesti bagi 2 sama staffnya penghasilannya. Mungkin waktu itu dapatlah 5 juta bagian dia. Seret hidupnya. Nah, sampai satu kali dia sakit dan divonis bisa kemungkinan kanker. Tapi saya ajak dia ke Malaysia, kita doa, kita berobat, rupanya bukan kanker, dia hatinya busuk, bernanah. Terus didoain, terus dia nazar, akhirnya dia sembuh. Sampai sekarang bengkelnya masih, tapi dia tetap mengarah menjadi penjala manusia. Minggu lalu saya telepon dia, makanya saya ingat tentang Agus, saya cerita ini, saya senang sekali. Teman-teman tahu jemaat yang dia gembalakan sudah 300 orang lebih, dan dia sudah merintis 4 gereja baru, dan bengkelnya itu tetap kasih karyawannya. Saya tanya terakhir, sebulan dia masih dapat 13 juta bagian dia. Jadi dia sudah 5 tahun ninggalin bengkel, tapi penghasilannya nambah terus, Tuhan pelihara. Kemudian dia handle jiwa. Nah, kenapa saya ceritakan ini? Bukan teman-teman semua harus jadi pendeta, tidak. Tapi ketika kita ikut Yesus, kita tahu hati Yesus itu di orang. Kita mesti jelas, yang pertama adalah tujuan hidup kita itu menjadi penjala manusia. Jelas. Ini nggak bisa ditawar-tawar, nggak usah didoakan lagi, Tuhan mau saya apa ya, pelayanan apa. Apapun pelayanannya yang mengarah kepada baptis orang, bawa orang ke Yesus, itulah prioritas kita. Tidak peduli kita pendeta atau bukan. Fokus kita itu orang. Orang jauh lebih berharga daripada semuanya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mesti ada prioritas yang jelas. Di situ dikatakan, ketika ayat 21 ya, dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula 2 orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka. Zebedius sedang membereskan jala dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segala meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikut dia. Ini lucu sekali. Saya ini mantan nelayan. Saya pernah punya kapal nelayan, perahu nelayan. Kalau saya dipanggil Yesus gitu, kalau saya lah ya kan, oke Tuhan, kasih saya waktu dulu, saya jual dulu perahunya, ya kan. Apalagi perahu yang waktu Yesus suruh Petrus menebar lebih banyak, kemudian siang-siang dapat 2 perahu penuh. Nah itu saya capture dulu, taruh di IG, saya viralkan, perahu mujizat, ya kan. Jadi misalnya kalau 300 juta itu bisa jadi 1 M, ya kan. Saudara, belilah perahu ini, pasti akan banyak dapat ikan, bla 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 bla. Nah, lalu ikan yang didapat oleh Yesus itu, yang hasilnya mujizat, saya bilang, Tuhan, izinkan saya jual dulu ke pabrik sarden. Ini banyak sekali, nggak bisa dihabisin. Jual ke pabrik sarden, nanti saya deposito sisa uangnya, jual kapar, baru saya ikut Tuhan. Kasih tempo 3 bulan, kalau nggak laku, perpanjang lagi 3 bulan. Kan gitu, sudah. Kita kan mikir, tapi lucu itu orang-orang Yahudi itu nggak mikir, langsung pergi ikut Yesus.
Saya bilang, kenapa ya? Nah, ternyata ada sejarahnya. Memang Yesus tuh rabi terkenal. Mereka ikut Yesus, ya mereka tahu masa depannya bagus, karena itu level pendidikan yang bagus. Kedua, ya mungkin kalau pikiran Petrus sebagai nelayan kan sederhana. Saya kalau cari tongkol 1 kilo 30.000, ya kan. Kalau saya dapat Andrea, saya dapat Francisca, itu segede gitu 70 kilo 1 M juga gak dijual si Andreas. Ginjal aja sebiji bisa 3 M sekarang, susah udah cari, ya kan. Jadi kalau dia orang Yahudi, dia hitung-hitung, wah ini cuan banyak nih, penjala manusia, ya kan. Ini belum lagi demi satu orang gila kan Yesus buang 2.000 babi. Kalau babi sekarang mahal loh, babi bisa 5 juta sekarang. Ya kan, 3 juta aja 2.000 babi 6 miliar. Kalau saya cari dapat 10 jiwa sudah 60 M. Ini udah cuan punya, ya kan. Udahlah, masa bro sama urusan perahu ini, urusan nelayan, ya kan. Kita cari yang lebih besar. Ibarat saham itu, daripada saham Telkom mendingan sekarang kripto. Nah, naik turunnya lebih cepat. Masuk akal teman-teman. Jadi saya lihat apa yang Yesus mau ajarkan lewat perikop ini, prioritasnya adalah Tuhan. Bukan soal ikan, bukan soal perahu. Apakah dalam hidup kita ini ketika Tuhan bicara, prioritas kita taat kepada Tuhan, taat kepada firman, atau hitungan kita jalan, atau begitu banyak alasan, kamu besok, ya Tuhan capek Tuhan, ya kan, minggu depan lah Tuhan, Sabtu agak senggang, tapi Sabtu ada kondangan Tuhan, minggu depan lagi, 3 kali minggu depan, meninggal si engkong. Jadi kadang-kadang hidup ini susah, tergantung respon kita sih. Kalau kita bicara kita mau ikut Yesus, kita mau melayani Tuhan, ada begitu banyak godaan dalam hidup ini, tahu nggak teman-teman? Ada begitu banyak hal-hal yang mengalihkan fokus kita. Jadi bukan berarti gak boleh cari duit, gak boleh berkarir. Saya ingatkan sekali lagi, dalam hal prinsip, prioritasnya adalah Yesus. Anak muda dengarkan, kalau engkau prioritasnya Yesus, pasti berhasil. Engkau rajin, ya, jangan khawatir, prioritasnya Yesus, pasti berhasil. Saya punya pengalaman, anak saya sendiri, minggu lalu dia harus milih. Ada sebuah pelayanan tanggung jawab yang sangat penting di gereja yang urusannya itu besar, sama kerjaan dia yang harus dia bereskan. Akhirnya 2 hari yang lalu anak saya memilih buat surat resign ke perusahaannya. Dia telepon saya, dia bilang, Pak, saya butuh suara Tuhan. Saya bilang, saya teguhkan kamu. Kalau dasar kamu karena pelayanan, kamu bukan malas gak mau kerja, tapi ini benturan kan. Dia harus memilih. Jadi dia bilang, oke lah, aku selesaikan dulu ini, tanggung jawab yang Tuhan, gereja, dan Papa berikan, nanti aku cari kerja lagi. Cabang gereja kami banyak, hampir 100. Saya pemuritan di mana-mana, terus kerjaan banyak. Nah, sekretaris saya berapa waktu lalu dipanggil Tuhan. Jadi begitu banyak urusan itu dihandle sama anak saya. Sementara belum dapat orang, dia part-time, tapi kerjaannya juga nuntut lembur terus. Akhirnya dia korbankan karirnya yang di perusahaan demi handle pelayanan. Saya bangga sama anak saya. Sebagai seorang anak umur 24 yang lagi menggebu-gebunya berkarir, dia bisa pilih resign. Apakah ada jaminan dia pasti cepat dapat kerja? Belum tentu. Tapi saya percaya Tuhan pasti pelihara masa depan dia. Jadi menarik adalah ngomong-ngomong teman-teman, kalau yang mau follow IG saya silakan, ya kan, Julius Ahyong.
Jadi bisa ikutin perkembangannya ya, apa yang saya sampaikan ini real di IG saya itu kehidupan saya sehari-hari, saya lakukan pemulihan. Ada banyak orang terkena saya sangat fokus ke orang. Jadi Yesus adalah prioritas. Pertama lah tujuan hidupnya jelas menjadi penjala manusia. Yang kedua, pelayanan hal-hal rohani menjadi hal yang prioritas dalam hidup kita, dalam kita memilih. Bukan untung rugi ditimbang dari uang. Orang tua secara kamu sekolah yang pintar ya, cari kerja supaya jadi orang. Oh, itu dulu kelihatannya bagus. Saya suka sama anak saya. Ternyata tuh sekarang saya tahu tuh salah. Emang harus punya uang banyak baru jadi orang? Belum tentu. Ya kan? Kita ini sekarang walaupun miskin, orang juga utuh. Tuh lihat kamera. Itu semua orang. Ya kan? Bukan gorila. Jadi nggak usah tunggu jadi konglo dulu baru jadi orang. Semua kita ini orang utuh, anak Tuhan sejati, ganteng dan cantik. Haleluya. Kita ini orang. Jadi jangan ketanam kalau belum naik Mercy, belum punya rumah, belum jadi orang. Nggak, kita ini orang. Dan setiap kita berharga. Terima kasih yang add IG saya sudah bermunculan di layar kaca Anda. Haleluya. Oke, kembali saya mau teguhkan teman-teman, ketika engkau disuruh korupsi, ketika engkau suruh kerjakan yang langgar hati nurani, ingat prioritasnya adalah kebenaran, prioritasnya taat kepada firman Tuhan. Ya, itu udah jelas. Nah, hal yang ketiga adalah mulai dari mana pemulihan? Mulai dari orang-orang dekat, saudara-saudara, keluarga kita sendiri. Karena Andreas juga jangkau Yohanes, jangkau Yakobus saudaranya. Jadi memang mulai dari keluarga, teman-teman dekat kita lakukan komsel pemulihan terus sampai semua bangsa mengenal Tuhan. Sorry saya ngomong rada semangat. Ini boleh berapa jam nih? Sudah lewat-lewat ya nih. Oke. 3 hal itu saja saya mau bagikan. Saya teguhkan teman-teman, ingat apapun bisnis dan pekerjaan kita, kita mesti menjadi penjala manusia. Hidup kita seumur hidup sampai Tuhan panggil kita adalah pergi jadikan semua bangsa murid Tuhan. Tidak peduli kita pendeta atau bukan. Kita mesti muridkan orang dan baptis. Ya kan? Kalau gereja gak boleh, ya gak apa-apa. Cari gereja sinode yang boleh untuk orang-orang awam dilatih untuk melakukan amanat agung. Seperti itu. Tujuan hidup kita jelas, prioritas kita Yesus, terus mulailah dari keluarga kita. Oke, itu saja sharing saya. Kalau ada yang mau tanya atau masih ada waktu untuk tanya jawab, silakan saya kembalikan ke Andreas. Thank you. Thank you, Pak Hyong. Thank you. Seperti biasa ya, bagus banget. Aku terberkati. Ada yang mau tanya teman-teman? Malam kudus, sunyi senyap. Biasa harus dipancing-pancing dulu tuh, karena kan masih malu, masih mikir mau nanya apa ya gitu, masih mencerna firman-Nya luar biasa memberkati itu. Berat kan memprioritaskan Tuhan di atas karir, keuangan, percintaan. Biasa anak-anak muda kan kayak masih mikirin, aduh masa depan, aduh keuangan, aduh pekerjaan gitu. Ini malam hari ini tertampar luar biasa, kayak dibilang kalau ada proyek 10 juta kejar cuan atau mau jiwa-jiwa baptisan nih gitu, kayak tertampar banget sih. Terlihat kayak sederhana tapi itu kalau di depan mata, wow, itu luar biasa diteguhkan. Terima kasih, Pastor. Andreas tuh udah open mic tuh, kayaknya mau nanya tuh. Emang dari tadi open mic. Dari tadi udah open mic loh. Tapi aku mau tanya juga sih ke Ahyong sekalian nih, karena nggak sempat telepon juga. Tapi ini aku bukan pertanyaan aku sih. Aku maksudnya
penasaran aja dari dulu. Aku juga mengandai-ngandai, kan nggak semua orang dipanggil jadi pendeta ya, Pak Hyong. Iya. Nggak semua orang dipanggil untuk jadi pendeta, tapi kadang-kadang kan ada orang yang mungkin sebenarnya nggak dipanggil jadi pendeta, tapi saking semangatnya mungkin dia baru ikut Tuhan gitu, wah aku harus jadi pendeta segala macam, tapi mungkin itu bukan panggilan dia gitu. Mungkin dia, saya kalau nggak salah pernah dengar tuh orang yang dia maksa jadi pendeta, malah nggak maju-maju, tapi pas akhirnya dia dengar lagi Tuhan ngomong ke dia, kamu balik ke kerjaan kamu tapi tetap nginjil gitu. Jadi dia malah lebih sukses jauh ya. Jiwa-jiwa yang dijangkau juga lebih banyak segala macam itu. Nah itu aku lagi bertanya-tanya aja sih, maksudnya gimana caranya kita tahu, kan tadi kan kalau kita kita jadi pendeta kan pasti prioritasin Tuhan tuh kok. Nah tapi kan bisa aja kita salah tuh, maksudnya kita nggak dipanggil jadi pendeta tapi malah kita maksa, pengen aku harus jadi pendeta, aku harus jadi pendeta. Nah itu supaya kita tahu salah bener itu gimana ya kok ya? Oke, dengarkan ya, jangan pernah cita-cita jadi pendeta. Sekali lagi, jangan pernah cita-cita jadi pendeta. Karena pendeta bukan tujuan hidup. Ya. Tuhan panggil kita menjadi penjala manusia. Jadi pendeta itu adalah kalau kita terus jadi penjala manusia, jiwanya tuh 100, 200, 300, 500, sampai gak ke-handle, organisasi kasih kita jabatan, itu baru pendeta. Jadi sama, ya, cita-citanya jangan jadi sekretaris, tapi harus bisa ngetik. Belum tentu semua yang bisa ngetik tuh sekretaris. Tapi yang jadi sekretaris pasti bisa ngetik. Jadi kita jangan cari jabatannya, fungsinya jadi penjala manusia. Jadi dalam itu aja. Gitu. Saya juga gak pernah cita-cita pendeta. Saya saja gak sadar saya sudah jadi pendeta. Ya kan? Terus dipanggil terus, Pak Pendeta, Pak Pendeta. Akhirnya jadi pendeta kan gitu. Lucu deh, tapi yang penting fokus ke jiwa. Gitu, Dre. Oke kok. Jadi pokoknya kita nggak usah kejar jabatan, tapi lakuin amanat agung aja. Nanti kalau emang Tuhan mau jadi pendeta, pasti kita akan dibelokin ke situ ya kok ya. Ya. Oke kok, thank you kok. Ada yang mau tanya? Cisiska mau tanya? Boleh. Mau nanya, mumpung ada Pastor Ahyong yang benar-benar memahami dan punya pengalaman luar biasa di dalam pelayanan, apalagi pemuritan kan ya. Biasa tuh kalau misalkan pemuritan, maaf di sini ribut banget ya Pastor. Biasanya kalau pemuritan itu kan untuk menurunkan value ke anak-anaknya, itu kalau di tingkat kedua atau tingkat ketiga untuk kayak cucu rohani itu mungkin masih bisa kekejar atau masih bisa ke protect untuk value-value-nya. Tapi untuk bawahnya lagi itu berarti yang paling yang udah kayak punya cucu rohani itu masih bisa ngelihat atau masih bisa tahu untuk keturunan rohaninya dengan value yang sama kah, untuk bisa tahu itu sesuai sama apa yang dimiliki, terus bisa jalan bareng, itu gimana, Esther? Oke. Bisa ada penurunan mutu. Oke ya. Bisa ada penurunan mutu, tapi jangan khawatir. Kalau anak rohani kita dia tidak kuat value-nya, dia tidak berbuah lebat. Tidak akan ada cucung dan cicit. Tapi kalau dia kuat, dia pasti punya cucung. Terus cucungnya kuat, pasti punya cicit. Jadi kalau bisa sampai ke tingkat ke-7, keturunan ke-8, berarti value-nya dapat. Tapi kalau value dia gak akan beranak. Akan stop di ke-3 atau ke-4 atau ke-2. Jadi pertanyaannya, bagaimana bisa? Lihat aja buahnya. Kalau buahnya bagus, pasti bisa. Apakah saya pernah ngecek
Gak usah ngecek sengaja, tapi lihat aja yang sudah berbuat 3, 4, 5, 6, saya ke situ ajak makan, ngobrol-ngobrol. Di IG saya lihat hari-hari kerjaan saya cuma ngopi, makan dari orang di seluruh Sumatera, gitu dijadwalin. Nah, dari ngomong-ngomong dan makan, saya sudah tahu value-nya nyampe gak, gitu. Salah satu value-nya, murid Yesus mesti makan ikan, mesti makan sayur, gitu. Jadi dari cara makannya sudah bisa tahu. Kedua, murid-murid saya yang di atas 10 tahun saya muridkan, otomatis model rambutnya mirip-mirip saya. Sudah, itu value yang tidak diajarkan, tapi ditularkan. Belum saya, bukan cuma firmannya, tapi gaya rambutnya bisa ngikut. Gitu. Apakah ini menolong jawabannya? Iya, sangat menjawab, Pastor. Terima kasih. Ada pertanyaan di kolom chat. Saya boleh bantu bacakan mungkin nih. Shalom, Pastor Julius. Boleh saran untuk penginjilan di era sekarang di mana kita terbatas secara fisik karena pandemi. Bagaimana menginjil dengan efektif? Boleh sarannya dengan metode-metode seperti apa? Terima kasih, Pastor. Oke. Banyak sekali doa Roh Kudus 1001 cara. Ya, lewat Zoom, lewat Facebook, lewat banyak lah, XL, pemuritannya juga banyak diskon sekarang kan. Provider pada diskon, internet juga banyak. Jadi, tapi saran saya ujungnya mesti ketemu di darat, mesti jadi penginjilan saya tidak cukup ngomong-ngomong Yesus, gak mesti tajam sampai orang itu terima dan dibaptis. Jadi kayak cuma ngomong-ngomong 2 produk, banyak yang dengar, belum tentu oke. Yang penting dia mesti closing. Kalau asuransi dia mesti tanda tangan, uangnya setor, baru deal. Jadi jangan nginjil, wah hari ini 3 orang, 5 orang. Nah, kamu harus berbuah dan buahnya tinggal tetap gitu. Mana yang baptis, berapa orang sudah dibaptis, dimuridkan belum, ada di Komsel gak, terus dia follow up orang lagi apa enggak gitu. Jangan nginjil lepas gitu. Kalau saya punya 10 galon kosong, pertanyaan saya, kalau saya mau isi dengan penuh galon-galon yang taruhlah 100 itu, lebih cepat saya semprotin pakai selang ke 100 galon atau saya masukin satu-satu kayak pabrik aqua. Satu-satu kan. Jadi nginjil yang efektif itu satu-satu. Jangan pakai KKR itu. Mesti one on one. Itu. Oke. Wow, luar biasa. Super banget, terberkati sama Pastor Julius Ahyong. Saya pernah ngikutin yang Pastor Yohanes Peter, itu muridnya Pastor Julius Ahyong ini ya, Pastor ya. Dan iya. jadi benar-benar yang tadi waktu Pastor bilang potongan rambutnya serupa, gitu, cara pembahasaannya serupa, itu benar-benar kayak wah iya benar dijiwai banget, dan itu benar-benar tampak dari buahnya juga apa yang disampaikan, bagaimana cara memuridkan, value-nya benar-benar bisa diturunkan. Wah, luar biasa, benar-benar kehidupannya itu memancarkan apa yang dijalankan dan dihidupi terus dibagikan gitu. Kamu kenal Peter di mana? Saya anak online, Pastor, jadi juga dari media sosial. Saya juga follow Pastor Julius Ahyong karena Pastor Yohanes Peter. Oh. Waktu itu belajar tentang Hafruta, Pastor. Nah, jadi nyimak penjelasannya Pastor Yohanes Peter, terus jadi tahu Pastor Julius Ahyong. Gitu. Top. Terima kasih, Pastor. So ada yang tanya tuh di. Oh iya, ada lagi yang tanya. Shalom, Pastor, dari Ecin. Sekarang Pastor mau tanya, saat kita menginjili orang atau kaum yang benar-benar sama sekali belum pernah mendengar tentang Kristus, hal yang paling penting kita lakukan seperti apa ya? Kira-kira, Pastor. Terima kasih. Kalau belum pernah sama sekali dengar tentang Kristus.
Aku bangun hubungan kayak Yesus sama wanita Samaria. Beri aku minum. Kan itu cara Yesus untuk memulai percakapan. Jadi yang paling penting adalah bangun dulu hubungan. Orang tidak akan terima Injil yang kita beritakan sebelum dia kenal siapa kita. Sebelum dia tahu hidup kita. Jadi ingat, kasih aqua, beri aku minum. Francisca, beri aku minum. Nah, dari situ nanti ngomong. Oke. Wow, terima kasih luar biasa. Jawabannya tuh praktikal banget ya, tapi bener-bener ngena gitu. Gimana caranya beri minum? Ini kan berarti kita ingat nih kan, oh iya kalau belum kenal Tuhan, caranya yang paling efektif adalah kasih minum. Dengan caranya kasih minum, kita bisa ngobrol, bisa bangun hubungan. Itu tuh kita masih keinget, nah besok-besok juga masih keinget kan. Wah, mantap, mantap. Luar biasa, Pastor, jawabannya. Mudah-mudahan pasti menjawab Ecin juga nih ya. Oh, ada, oh itu. Singkat tapi menohok katanya, Pastor. Gitu. Tuhan. Luar biasa, luar biasa. Pastor, aku mau nanya lagi dong, Pastor. Ini kayaknya aku harus telepon nih kayak ini. Tuh ada yang nanya lagi loh. Ada yang nanya lagi tuh udah chat. Itu dulu deh, Amoy dulu. Itu dulu. Iya, nanti kamu Andreas mungkin masih bisa punya kesempatan telepon sama Pastor Julius ya. Ini dulu dari teman kita. Shalom Pastor, saya mau bertanya, ketika kita dipanggil untuk menjadi penjala manusia dan misalnya ada keluarga kita yang masih kental dengan menyembah berhala, menurut Pastor strategi apa yang tepat untuk menginjili keluarga saya tersebut? Karena kan identitas mereka sebagian besar masih Konghucu. Mungkin kan memang kalau keluarga agak sulit ya, takutnya malah diusir dari rumah atau gimana gitu ya, Pastor ya. Gimana tuh, Pastor? Praktekkan kasih. Jadi saya juga berasal dari keluarga Konghucu. Papa saya sudah doain waktu itu 10 tahun gak mempan-mempan. Dan ternyata Tuhan bilang, bangun hubungan. Jadi ada kerja, gak ada kerja, saya akhirnya tawarin papa saya tinggal sama saya, terus 5 menit, 10 menit, 1 hari kalau pulang kerja ke kamar dia, ngobrol, pijitin kaki. Lama-lama 1 hari dia panggil saya, Papa, Hyong, sini. Oh, papa saya kan sudah jadi kayak raja, Chinese tulen kan, kalau ngomong tuh perintah. Pikir-pikir, Papa ikut Tuhan kamu aja. Jadi bukan, wah aku dijamah Tuhan dia mana. Enggak, dia bilang, Papa pikir-pikir, udah Papa ikut Tuhan kamu aja. Kayak kita, dia ngalah gitu. Tapi puji Tuhan, ya singkat cerita, Papa saya alami Tuhan, terus saya SPK-in Papa, bersesi-sesi. Lucu deh, saya SPK-in Papa. Saya kan doain gitu kan, Papa mesti ampunin orang-orang melukai hati Papa. Dia tiba-tiba melek matanya. Kalau aku gak ampuni, mana ada kamu? Aku berantem sama mama berapa kali, dia bilang, kamu ini. Oh iya, sorry Pak, sorry. Artinya, sekeras-kerasnya keluarga kita, kalau kita menunjukkan kasih, berbakti, ujungnya luluh juga hatinya. Gitu. Yang saya ceritakan ini semua kisah nyata, bukan perumpamaan atau rekayasa. Pasti bisa. Relate banget ya dalam kehidupan tuh kalau emang bener-bener praktekin kasih kayak batu ditetesin air nanti juga bolong gitu ya. Jadi kayak bener-bener Pastor Julius Alhyong ini sudah mengalami dan mempraktekkan kasih dan bisa. Jadi semua kita kalau mau dulu jadi penjala manusia, doain terus pasti nanti pelan-pelan lah ya. Mungkin ada yang waktunya beda ya Pastor, ada yang cepet, 2 tahun mungkin bisa, ada yang butuh waktu 10 tahun kayak Pastor. Tapi jangan nyerah, semangat. Tuhan pasti lihat satu jiwa diselamatkan, semua sekeluarga pasti diselamatkan. Ya, wow. saya mau teguhkan teman-teman ya, yang orang tua keras, yang Konghucu, gak apa-apa. Dan papa saya itu kan ya namanya papa, sangat sakti dan berotoritas. Satu kali dia sakit, saya panik kan doain dia, dalam nama Yesus,
sesak nafasnya sembuh dan sebagainya. Terus dia lega, udah sembuh. Pas dia sembuh, dia lihat saya gini, Yong, kamu nih ya, sesat kamu nih, ke gereja. Kalau semua yang sakit bisa didoain sembuh, mana ada yang cari dokter? Aduh, kasihan kamu ini, dibutakan sama pendeta-pendeta itu. Digituin. Tapi kita respon benar, gak apa-apa. Satu hari papa saya lihat mujizat, lihat kasih Tuhan dalam hidup saya. Dia terima Yesus sendiri kok. Dia minta untuk dia terima Yesus. Ini tambahannya. Wow, keren. Luar biasa memberkati dan meneguhkan kita semua ya. Simpel, jadi penjala manusia itu benar-benar harus jadi panggilan hidup kita. Kejar dulu fungsinya, bukan jabatan, bukan otoritas atau apapun. Nanti pasti Tuhan berikan. Ya, jangan kejar berkatnya Tuhan. Kayak tadi Pastor Julius juga ada sampai ini tuh kan. Jangan kejar cari ikannya atau cari kapalnya. Adakah teman-teman yang masih mau nanya? Kayaknya mungkin masih banyak, tapi waktunya nih ya. Andreas juga udah nggak sabar tuh ya, kayak mau ngomong tuh. Pertanyaan penutup ya. Ini tadi kan tanya soal penjala manusia, sekarang aku mau tanya soal menularkan, yang tadi menularkan supaya orang jadi penjala manusia juga, nggak cuma ngikut doang ya, tapi dia benar-benar jala manusia lagi, Pastor. Satu, gimana kita nularinnya, sedangkan mestinya kalau semua pengikut Yesus bisa nularin, banyak banget ya penjala manusia di sini ya, tapi kan kenyataannya nggak sebanyak itu ya. Nah, itu pertama. Yang kedua, apakah kalau misalnya, kan tadi kalau yang pertanyaan cucu rohani tadi, cicit rohani itu akan ada ketika kita hidup dengan benar, itu akan nular terus ya. Nah, tapi aku pengen tahu ini, Ko Ahyong, aku pernah lihat gereja yang lumayan gede ya sebenarnya ya. Aku kenal lah itu. Pendirinya orang-orang legenda semua gitu ya, terkenal semua. Dan aku udah ngomong sama beberapa pendirinya, itu hebat-hebat gitu. Tapi pas kenal bawah-bawahnya jauh banget gitu. Dulu saya pikir, gereja kacau balau ya. Bawah-bawahnya saya lihat bawah-bawahnya dulu. Karena ya adalah kasus gitu. Saya lihat, wah kok sampai begitu. Tapi ternyata pas saya ngomong sama pendirinya, beda banget gitu. Ya mungkin mereka masih pegang value-nya, tapi apa ya, mungkin prakteknya nggak terlalu dipraktekin ya. Nah itu kan jadi ya itu mungkin udah ribuan jemaat ya, jadi mungkin sebenarnya kan udah cicit terus, tapi kan nggak nyampe ke bawah itu tuh, Pastor. Itu sih, jadi satu, nularinnya gimana. Kedua, kalau misal udah ada cicit tapi ternyata nggak ketular, apa itu salah atasnya atau gimana tuh kalau yang... Ya, aku jawab yang kedua dulu. Aku pikir kalau cara aku adalah, kalau sudah terlalu gede, mesti diangkat yang bawah-bawah untuk berfungsi. Jadi kita nggak ngeceknya ke 1.000. Nah, gereja aku sendiri mayoritas ibadahnya itu 50-100 orang. Jadi multi terus, makanya ada 80 gereja. Susah kalau satu ruangan 2.000 orang gitu, ngeceknya susah. Jadi cara yang paling efektif adalah buat dia kecil. Kayak kita Giant kena pandemik tutup. Nah, gimana supaya gak tutup? Bikinlah kayak Alfamart, Indomart. Masukinlah ke kampung-kampung kayak Sari Roti. Yeah. Jadi aku senang sebenarnya yang kelompok-kelompok kecil tapi efektif. Nah, kedua, gimana cara nulari? Salah satunya aku malam ini kan sedang tularin kalian. Jadi lewat berbagai macam cara kesaksian hidup kita, yang penting kita lakukan, pasti orang-orang ketepak gitu loh. Kita ajak teman-teman lakukan yang memungkinkan, yang sama-sama kita kerjakan. Jadi omongin, kerjakan, lama-lama dia meluas gitu. Itu aja. Mesti dipraktekkan nih. Udah haus juga aku dari tadi minum. Tapi nularin itu akan ada, maksudnya itu pasti proses juga ya, kalau ya? Ya, jangan khawatir.
Oke deh. Cisiska udah? Udah. Pastor Julius Ahyong udah haus nih untuk mau bisa minum nih. Kita harus tutup juga karena udah malam. Terima kasih banget Pastor Julius Ahyong udah benar-benar meneguhkan Ya. kita gimana caranya jadi penjala manusia, gimana kita harus tetap semangat gitu ya. Luar biasa banget pelayanannya malam hari ini, benar-benar dibekali dengan asupan-asupan yang bergizi ya, dengan minuman yang juga menjawab kehausan rohani kita.